Selamat datang di saluran kami. Di video ini, kami akan membawa Anda ke dalam dunia misteri yang penuh dengan teka-teki tak terpecahkan dan cerita-cerita yang menggugah adrenalin. Bersiaplah untuk menyelami kisah-kisah yang misterius dan menguak rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik tabir kegelapan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan petualangan misteri terbaru dari kami. Selamat menonton. Jangan buang pembalut kotor sembarangan. Hati-hati yang masih sering buang pembalut kotor sembarangan. Ini cerita teman saya, Siti. Dia baru saja memulai bisnis laundry rumahan. Sesuai namanya, semua operasional per laundry dilakukan di rumah karena memang rumahnya cukup luas. Halaman belakang dan garasi terbuka, cocok sekali untuk menunjang bisnisnya itu. Bisnisnya semakin lancar, sampai pelanggannya bertambah banyak dan dia harus mulai mencari karyawan. Direkrutlah 2 orang karyawan yang masih tetangganya sendiri. Sebut saja Asep dan Bu Neng. Asep lelaki berusia 30 tahunan, belum menikah, sedangkan Bu Neng sudah memasuki kepala 4 mengingat anaknya yang sudah bujangan. Asep sering ditugaskan untuk mengantar jemput pakaian pelanggan. Suatu pagi, Asep sudah membawa rejeki mereka hari itu. Beberapa plastik besar mulai diturunkan dari motor pick-up di garasi depan. Sebelum mengangkutnya ke ruang cuci, Bu Neng yang baru saja ingin membantu Asep menurunkan barang, tiba-tiba terkejut. Astagfirullahaladzim, bawa apa kamu, Sep? Tanya Bu Neng. Asep yang heran melihat ekspresi Bu Neng, menghentikan gerakannya sejenak sambil menoleh Bu Neng. Iya, bawa baju kotor, Bu, jawabnya. Bu Neng terpaku sambil menunjuk. Buntelan baju di dalam kresek hitam besar. Itu loh, Sep, katanya terbata-bata. Siti yang sedari tadi melihat akhirnya menghampiri mereka di luar. Asep yang juga penasaran akhirnya membuka kresek yang ditunjuk Bu Neng. Udah, Bu Neng di dalam aja, biar saya yang bantu Asep, kata Siti. Siti dan Asep sudah tahu Bu Neng sering kesurupan. Barangkali memang ada yang aneh yang Bu Neng lihat pagi itu. Sementara yang dilihat Asep dan Siti saat itu normal saja. Benar-benar hanya cucian kotor di dalam kresek hitam yang menggemparkan pagi mereka. Ambil di mana ini, Sep? Pelanggan baru ya? Tanya Siti. Iya, Teh, orang perumahan baru. Oh, coba dibongkar. Kok saya cium bau amis ya? Kata Siti. Benar saja. Ada 2 celana panjang dengan celana dalam yang masih terselip di dalamnya. Dan yang gak manusiawinya, masih ada pembalut kotor yang menempel di celana dalamnya. Kok ada ya orang yang begini? Komentar Asep. 2 hari setelahnya, hal yang sama pun terjadi. Bu Neng lagi-lagi gak mau membantu Asep yang baru datang pick up cucian dari pelanggan dan lagi dari alamat dan orang yang sama laundryannya. Dengan beberapa pembalut kotor itu pun harus dihadapi mereka. Bu Neng terlihat tidak tenang. Hari itu matanya terus mengikuti kemana tumpukan baju dari si pelanggan jorok itu dibawa. Hei tuh, hari ini saya pulang aja ya. Saya takut, kata Bu Neng. Tanpa banyak bertanya, Siti mengiyakan. Baru besoknya Siti berani bertanya apa yang Bu Neng lihat sebenarnya. Karena selalu ketika kresek laundry dari si pelanggan jorok itu yang membuat Bu Neng tidak tenang. Bu Neng bercerita hari pertama ia melihat ada satu sosok kuntilanak yang terus menempel di kresek baju kotor itu.
Dan hari berikutnya, Bu Neng melihat bukan hanya ada satu yang terus menggelayut mengelilingi baju kotor itu, tapi mungkin ada 3 atau 4 kuntilanak. Mereka berisik dan terus mengikuti kemana baju-baju itu dibawa. Makanya Bu Neng takut. Setelah beberapa pekan terlewati, ada cerita yang kami dapat dari Asep tentang si pelanggan jorok itu. Menurut tetangganya, di perumahan baru itu memang beliau itu sering sekali membuang pembalut kotor sembarangan. Pernah sampai diacak-acak kucing juga di tempat sampah, dan lagi katanya juga beliau ini sudah beberapa kali keguguran. Sampai sekarang belum memiliki keturunan. Padahal terlihat sudah agak berumur, kata Asep. Dari bahasanya juga si pelanggan itu bukan tipe orang yang ramah yang mungkin kalau dinasehati masalah pembalut tidak akan digubrisnya. Padahal ada sesuatu hal yang seram yang mungkin tidak ia lihat, namun sudah terasa dampaknya. Kesimpulan yang Siti, Bu Neng, Asep kompak sepakati dengan apa yang sudah terjadi adalah baju kotornya saja bisa dikerubuti makhluk seram, apalagi manusianya. Maka betul, kebersihan itu sebagian dari iman. Pelajaran yang bisa dipetik untuk semua wanita yang menonton video ini sampai habis, apa sulitnya mencuci bekas pembalut yang sudah dipakai sampai bersih dan membuangnya dengan benar, agar terhindar dari hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya. Nah, kamu tim cuci dulu apa langsung buang nih? Jawab ya di kolom komentar.